رحم الله أستاذنا وغفر له والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، فبإسنادكم المتصل إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى قال في كتابه النواقض الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن النواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. Baik, para ikhwah sekalian dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyebutkan bahwasanya ketika para ulama mereka memulai di dalam kitabnya dengan basmalah, itu ada sebabnya. Di antara sebab tersebut adalah yang pertama, mengikuti kitabullah. Mengikuti kitabullah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Jalla wa Ala memulai kitabnya dengan basmalah, kecuali surah apa? At-Taubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya kepada para raja ketika itu, Nabi memulai dengan menyebut nama Allah. Kemudian sebab yang ketiga adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, karena di situ dimulai dengan Bismillah, huruf ba. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya ba di situ adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena demikianlah seorang muslim hendaknya mereka senantiasa meminta tolong kepada Allah Jalla wa Ala. Yang mana kita ketahui bahwasanya menulis sebuah kitab atau menulis sebuah buku tidaklah mudah. Maka di sana perlu pertolongan daripada Allah Jalla wa Ala. Seseorang harus mengetahui di mana letak bab dari awal, kemudian bab yang kedua. Kemudian seorang penulis harus mengetahui bagaimana menulis buku atau kitab yang mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena ada sebagian di antara penulis mungkin yang mereka sulit untuk memahami daripada tulisan yang mereka tulis. Maka di sini Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian sebab yang keempat adalah mengambil keberkahan daripada nama Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya setiap nama Allah itu adalah baik, memiliki nama dan sifat yang mulia, dan juga setiap nama Allah Jalla wa Ala mengandung keberkahan. Kemudian beliau melanjutkan, i'lam, ketahuilah. Dan ini sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya i'lam fi'il apa jemaah? Fi'il amr. Artinya adalah apa? Ketahuilah. Ini apa? Kalau fi'il amr itu apa? Perintah. Maksudnya apa? Pelajarilah. Ini sebagaimana Allah Jalla wa Ala menyebutkan
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Beliau menukilkan firman Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian Allah melanjutkan wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu dan juga kepada kaum mukminin yang laki-laki maupun mukminin mukminah yakni kaum wanita. Maka para ikhwan rahimanallah, sejenak kita akan membahas tentang masalah ilmu, bahwasanya para ulama mereka telah banyak mengingatkan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Al-Imam Ad-Darnuji dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'allim beliau menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataukah wanita, yakni adalah ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Ilmu tentang bagaimana dia beribadah dengan benar kepada Allah. Ilmu tentang bagaimana dia mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan wudu yang benar, salat yang benar, dan daripada ilmu yang berkaitan dengan arkanul Islam dan arkanul iman. Dan juga bahwasanya para ulama mereka telah menyebutkan atau memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Semangat dalam menuntut ilmu. Karena di sana banyak sekali keutamaan bagi orang yang berilmu. Di antara keutamaan tersebut adalah Allah Jalla wa Ala memberikan persaksian tentang keesaan Allah dengan mereka orang-orang yang berilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Yani Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, dan juga malaikat Allah menjadi saksi tentang keesaan Allah, dan juga mereka orang yang diberikan ilmu yang berdiri dengan keadilan. Maka para ikhwan dan juga para akhwat, para peserta daurah rahimanallah, dan salah satu bentuk keutamaan ilmu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai di awal harinya sebagaimana disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada istri Nabi ibunda kita yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ilmu terlebih dahulu sebelum rezeki yang halal, sebelum amalan diterima. Ada yang tahu apa sebabnya? Ada yang tahu? Na'am, ahsanta, barakallahu fi. Kenapa? Karena tidaklah seseorang bisa mengetahui rezeki yang halal atau rezeki
rezeki yang haram atau harta yang halal atau harta yang haram, melainkan dengan apa? Dengan ilmu. Dan tidaklah seorang muslim, baik mereka laki-laki ataukah muslimah, mereka wanita, yang mana amalan mereka itu diterima ataukah tidak, kecuali dengan ilmu. Maka ilmu begitu penting para ikhwah sekalian dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu. Dan di antara keutamaan ilmu tersebut, mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita semuanya. Yang Masya Allah ya lah. Ada yang dari mana di peserta dakwah? Ada dari luar provinsi Kalimantan Barat? Ada? Hah? Ada kan? Masya Allah. Dari mana? Jambi. Dari mana? Natuna, Masya Allah. Jauh. Inilah orang-orang yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kenikmatan bagi mereka untuk apa? Duduk di majelis ilmu. Maka berbahagialah anda wahai para penuntut ilmu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dengan itu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Apa yang telah anda atau antuna atau kita semuanya kita tempuh pada hari ini, secara tidak langsung kita telah berjalan menuju salah satu di antara pintu surganya Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi melanjutkan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha, dan sesungguhnya malaikat Allah yang besar meletakkan sayap-sayap mereka kepada siapa? Li talibil ilm, kepada para penuntut ilmu, ridwan bima yasna'u, disebabkan karena keridhaan mereka kepada apa yang telah mereka lakukan. Subhanallah ta'ala. Dan juga tidaklah membuat kami atau kepada anda para asatidzah atau mereka yang mengajarkan setiap daripada kebaikan, bahwasanya hadis inilah yang memicu kami untuk semangat, untuk selalu senantiasa menyampaikan ilmu kepada manusia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi." Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, malaikat Allah, dan juga semua penduduk langit, wal ardi, dan juga penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai ya Pak, sampai-sampai semut di dalam sarangnya, wa hatta al-hut, dan sampai ikan paus di dalam lautan. Apa yang mereka lakukan? La yusalluna ala muallimin nas bil khair, melainkan mereka semuanya memintakan ampunan bagi orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Maka Imam Burhanuddin di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami wal Mutakallim wal Adabil Alim wal Muta'allim belum menjelaskan daripada hadis ini kenapa bahwasanya seluruh makhluk sampai-sampai semut di dalam sarangnya, ikan di dalam lautan memintakan ampunan bagi mereka yang mengajarkan ilmu, karena dengan ilmulah seseorang akan bisa berkasih sayang dengan sesama makhluk Allah Jalla wa'ala. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah, sejatinya apa yang telah kita lakukan ini, inilah yang berguna untuk akhirat kita. Dan ana yakin bahwasanya ada urusan yang harus antum tunda, ada pekerjaan yang harus antum akhirkan demi majelis ilmu, demi untuk mengikuti dakwah ini. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ya, dan ada ilmu yang tak bermanfaat. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah semakin berilmu
maka Anda semakin takut kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin berilmu, semakin baik akhlak Anda kepada istri Anda, akhlak Anda kepada suami Anda, akhlak Anda kepada anak Anda, dan akhlak Anda kepada sesama kaum muslimin. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala merahmati kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, beliau mengatakan anna min a'zami, sesungguhnya dari perkara agungnya nawaqidil Islam, pembatal keislaman, asyaratan, ada 10. Jadi para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, nawaqidu ya itu asalnya adalah daripada nawaqid, yakni pembatal atau perusak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92. Dalam Al-Quran surah apa? An-Nahl ayat 92, bahwasanya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwati amgad." Janganlah kalian seperti seorang wanita yang merusak naqadat, yakni apa? Yang merusak ghazlaha, yakni pintalnya, min ba'di quwwati amgad, setelah dia kuat. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, yakni dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang kata Allah yang yanquduna, yang mereka telah merusak atau membatalkan ahdallah, yakni perjanjian mereka dengan Allah Azza wa Jalla setelah mereka berjanji kepada Allah. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Maka berdasarkan dua ayat yang telah kita sebutkan tadi, yang pertama apa? Dalam Al-Quran surah apa? An-Nahl ayat 92. Yang kedua Al-Baqarah ayat 27. Maka para ulama mengatakan nawaqidu adalah artinya perusak atau pembatal. Kemudian Islam, para ulama menyebutkan itu ada beberapa makna. Yang pertama, maknanya adalah secara umum, ya, maknanya adalah apa? Secara umum, yang mana sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya semua para nabi agama mereka adalah Islam, ya, sebagaimana Allah sebutkan Nuh alaihi salam dalam Al-Quran surah Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku, kata Nuh alaihi salam, diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131, idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya, yaitu Tuhannya Ibrahim, berfirman kepadanya, aslim, tunduklah, patuhlah, maka Ibrahim pun mengatakan aslamtu, maka aku pun tunduk atau patuh li rabbil alamin, kepada Rabb Sang Maha Pencipta semesta alam, yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Ya'qub alaihi salam, ketika itu dia berwasiat kepada putra-putranya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132, wa waffa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan
ucapan tersebut, yakni kalimat tauhid kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub telah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Apa kata mereka? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi anda, bagi kalian, bagimu, maka janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Kemudian dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-anbiya'u ikhwatun li'allat, bahwasanya para nabi itu ibarat saudara, ummahatuhum, yakni mereka satu ibu. Ya, mereka adalah para nabi itu adalah ibarat saudara seibu. Ya syatta wa dinuhum wahid. Ya, kemudian agama mereka itu adalah satu. Maksudnya Bapak Nabi itu ibarat saudara seibu, akan tetapi ibu mereka berbeda-beda. Ya, akan tetapi agama mereka itu adalah satu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, Islam di sini adalah makna yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi menyebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya, menegakkan salat dan juga menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan demikian, maka terjagalah dariku hartanya dan juga darahnya. Kemudian Nabi melanjutkan illa bihaqqil Islam, kecuali yakni hak yang berkaitan dengan Islam, wa hisabuhum Allah, dan hisab mereka atas Allah. Kemudian Islam tadi apa? Islam secara apa tadi? Khusus, dan Islam yang lebih khusus lagi. Ya, ini adalah terdapat dalam hadis apa? Jibril alaihi salam, yang mana dia bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tingkatan Islam. Hadis yang panjang, yang mana hadis ini juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang kedua. Yang bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka Nabi mengatakan, Islam yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusum Ramadan wa tuhujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina al-qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tak perlu diterima lagi ya. Nah, itulah tingkatan Islam yang secara khusus. Nah, yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah apa? Islam yang secara khusus yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sana para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah ada 10 pembatal. Ya, kenapa Syekh mengatakan min a'zami, yang lebih besar? Maksudnya apa? Bahwasanya di sana pembatal Islam tidak hanya 10, banyak. Ya, bahkan disebutkan ya di dalam kitabnya, ada lupa nama kitabnya. Di sana ada 400 pembatal keislaman. 400. Allah. Ya. Nah, akan tetapi yang 10 di sini adalah apa? Yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yang mereka terjatuh di dalam nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Maka para ikhwan dan juga
para akhwat rahimah rahimakumullah, sebelum kita memasuki tentang 10 kaidah pembatal keislaman. Ini sampai jam berapa nih? Sampai zuhur ya? Nah, sesi yang pertama ini sudah mau selesai ya, jam 9. Mau awal ya, mukadimah. Belum masuk ini pembahasannya nih. Nah, kayaknya tidak cukup waktunya nih. Sepekan ini cukup insyaallah. Siap? Salah ya, insyaallah. Minum. Tadi sampai mana? Ada yang ngantuk ya, Ivan? Ngantuk, saya wudhu dulu ya. Nah, semangat ya, makanya itu masuk jihad di jalan Allah adalah kita duduk menjadi seperti ini. Ya, kalau ngantuk silakan. Ini apa? Wudhu. Yang akhwat ada ngantuk tak? Nah, dan tak ada ya. Tadi sampai mana tadi? Lupa sampai mana? Hah? Nah, pembatas. Bahwasanya apa di sana banyak. Ya. Harus kita ketahui bahwasanya pembatal keislaman itu bisa dengan perkataan. Di bulan ucap tadi. Jadi pembatal keislaman ada yang berupa ucapan, kemudian yang kedua adalah keyakinan, i'tiqad, dan juga perbuatan. Ya, ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama? Ucapan, kedua keyakinan, yang ketiga perbuatan. Apa contoh daripada ucapan? Ya, salah satu contoh daripada ucapan adalah apa? Mencela Allah dan Rasulnya, berdoa kepada selain Allah. Dan ini nanti dibahas oleh Syekh di sini. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang batal keislamannya dengan sebab perkataannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Taubah ayat 74, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh kata Allah, mereka sampai di sini orang-orang munafik yang mana mereka mengatakan sebuah kalimat kekufuran wa kafaru, maka mereka pun kafir kata Allah. Ya, ba'da islamihim, setelah Islamnya mereka. Ya, maka orang yang secara umum mencela Allah dan Rasulnya dan juga berdoa kepada selain Allah, maka dia bisa kafir. Ya, ini secara umum. Kemudian yang kedua, ini apa tadi? Pembatal keislaman berupa apa, Ikhwan? Keyakinan. Apa? Meyakini yang pertama, meyakini bahwa ada ilah selain Allah. Kita sebutkan dulu kaidah ya, nanti setelah itu insyaallah mudah. Ya, ini apa? Yang pertama apa? Meyakini bahwa apa? Ada ilah sesembahan selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa hukum selain hukum Allah, meyakini bahwa hukum selain hukum Allah adalah lebih baik daripada hukum Allah. Paham? Nah, saya ulangi. Yang kedua, meyakini bahwa hukum selain hukum Allah adalah lebih baik daripada hukum siapa? Hukum Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa sholat 5 waktu tak wajib. Ya, meyakini apa? Bahwa bahwa sholat 5 waktu tak wajib. Kemudian yang keberapa? Keempat, yang dia apa? Meyakini kehalalan sesuatu, meyakini kehalalan sesuatu yang jelas diharamkan dalam Islam. Meyakini kehalalan sesuatu yang jelas diharamkan di dalam Islam, tapi mereka mengatakan itu tak haram. Apa contohnya? Zina. Ya, adakah sebagian orang menghalalkan zina? Ada. Siapa, Iman? Siapa? Syiah, ada. Iya, mereka merubah namanya dengan apa? Nikah
Ini banyak diminati pemuda ini. Hati-hati ya, jangan sampai salah mengikuti kajian. Kenapa? Karena kalau salah, dallu wa adallu wa iyadzubillah, sesat dan menyesatkan. Ya, nah. Kemudian yang keberapa? Dan cukup 4 ya, tidak sampai banyak. Tambah bingung ya. Kemudian pembatal Islam merupakan yang ketiga, perbuatan. Apa? Contohnya yang pertama adalah sujud kepada selain Allah. Ya, sujud kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, menyembah untuk selain Allah. Makanya ikhwan dan juga para akhwat rahimahullah, maka segala bentuk ibadah kita dalam hal perbuatan sujud tak boleh kita berikan kepada selain Allah. Apa kata Nabi? Kalaulah seandainya, kata Nabi, dibolehkan sujud kepada selain Allah, maka niscaya akan aku perintahkan setiap istri untuk sujud di hadapan suaminya. Tetapi itu tak boleh. Kenapa? Karena sujud tersebut adalah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Kemudian para ikhwan rahimahullah, ya, di sana ada beberapa kaidah yang harus kita pahami di dalam pembahasan nawaqidul Islam. Ya, kaidah yang pertama di dalam nawaqidul Islam, yakni bahwasanya yang pertama, di dalam pembatal keislaman itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini penting. Ya, maka di dalam kaidah takfir, yang dia mudah mengkafirkan, ya, yang pertama adalah bahwasanya di dalam mengkafirkan itu ada kaidah yang pertama harus bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Al-Wahidi dalam kitabnya At-Takfiru wa Dawabiluhu. Kenapa? Karena kufur itu bagian daripada hukum syar'i. Jadi takfir, mengkafirkan itu adalah hukum bagian daripada hukum syar'i. Maka seseorang menentukan dia kafir ataukah tidak harus kembali kepada apa? Jadi Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka tak boleh dengan logika. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah memahami kedua wahyu tersebut dengan pemahaman salafus saleh. Yang memahami kedua wahyu tersebut dengan apa? Pemahaman salafus saleh. Kemudian yang ketiga, melihat kembali ucapan-ucapan para ulama salaf dalam masalah ini, dalam masalah pengkafiran ini. Ya, kita lihat kembali ucapan-ucapan para ulama dan mana sangat hati-hati sekali, subhanallah. Ya, dalam masalah ini. Kenapa? Karena konsekuensinya besar ya ikhwan, dan akan besar konsekuensinya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan seseorang itu kafir, maka apa? Hukum yang berkaitan dengan dunia apa? Pertama apa? Persaksiannya batal. Tak boleh jadi wali nikah. Kedua apa? Dia tak bisa apa? Mendapatkan harta warisan. Kemudian apa? Ketika dia wafat tak boleh disolatkan. Tak boleh. Kemudian yang keempat apa? Semua batal, semua amalnya batal semua amalnya. Sebanyak apapun dia sholat, sebanyak apapun dia sedekah, ya, sebanyak apapun hafal Al-Qurannya batal. Kenapa? La yanfa. Kenapa? Karena dia kafir. Ini berkaitan dengan masalah dunia. Dan masalah akhirat, dia kekal di neraka. Kekal di neraka abadan selama-lamanya, dia kafir. Ya. Maka dalam masalah ini para ulama kita sangat hati-hati. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Profesor
Dr. siapa tadi kita sebutkan? Nabi Ibrahim bin Amir Ar-Rahili di dalam kitabnya Takfir wa Dawabituhu. Ya. Kemudian yang keempat, yang berhak menghukumi seseorang itu kafir ataukah tidak, mereka adalah para ulama. Ini juga sebagaimana disebutkan oleh oleh Ustaz Dr. Abdullah Rai hafizahullah ketika menjelaskan pada daurah bulan kemarin. Ini para ulama. Dan juga demikian juga disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Rahili dalam kitabnya tadi telah Anda sebutkan. Ya. Kemudian yang keberapa, Ikhwan? Kelima, terkadang seseorang terjatuh dalam perbuatan kufur. Ya, terkadang seseorang terjatuh dalam perbuatan kufur atau terjatuh kepada perbuatan kekufuran, tidak mesti dihukumi kafir. Paham? Tidak mesti. Kenapa? Karena di sana terdapat syarat dan penghalang dalam pengkafiran. Harus terpenuhi syarat. Ya. Yang pertama, syaratnya adalah dia harus sudah baligh dan berakal. Ya, dia sudah apa? Sudah baligh, dan sudah berakal. Maka kalau anak kecil mengucapkan kekufuran, batalkah Islamnya? Tidak. Atau orang gila misalkan, dia mengaku apa? Imam Mahdi misalkan, mengaku perkara yang gaib, apakah jatuh kekafiran? Tidak. Kenapa? Karena tak ada akalnya, ya. Ya. Kemudian yang kedua, tanpa paksaan. Ya, tanpa paksaan. Selesai sisi pertama ini. Lanjut ke sisi kedua. Ya. Nah. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, apa tadi? Yang kedua apa tadi? Nah, tanpa paksaan. Yang ketiga, iqamatul hujjah, telah tegak hujjah kepadanya. Telah sampai hujjah kepada orang tersebut. Dan yang keberapa? Yang keempat atau yang terakhir, yakni apa? Bukan karena takwil. Apa itu takwil? Yakni apa? Dia merasa bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah benar. Hilangnya syubhat yang ada pada orang tersebut. Inilah sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita di dalam yakni apa? Kaidah-kaidah takfir. Ya, maka para ikhwan sekalian dan juga para akhwat, rahimakumullah, kita mempelajari nawaqidul Islam sejatinya adalah bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin apabila mereka terjatuh di antara sekutu mata keislaman ini. Kenapa? Karena tadi telah disebutkan oleh para ulama kita tentang masalah kaidah-kaidah dalam takfir. Akan tetapi sejatinya kita mempelajari nawaqidul Islam itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk kepada kaum muslimin. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah bin Yaman, beliau menyebutkan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yas'alunahu 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Dahulu para sahabat, kata Hudzaifah bin Yaman, mereka bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Dikarenakan aku khawatir terjatuh di dalam perbuatan keburukan tersebut. Lihatlah contoh yang diberikan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman, yang mana dia bertanya tentang keburukan kepada Nabi, bukan untuk apa? Diamalkan, tapi apa? Dijauhkan. Jangan sampai keburukan tersebut dia terjatuh di dalamnya.
Kemudian salah seorang syair mengatakan, araftu syarra la li syarri laki li tauqihi. Aku mengetahui keburukan, ya, bukan untuk aku amalkan, ya, supaya apa? Aku terhindar daripada keburukan tersebut. Faman la ya'rifu syarra minan nas yaqa fihi. Kenapa demikian? Karena barang siapa di antara manusia yang tak mengetahui keburukan, dikhawatirkan dia terjatuh di dalam keburukan tersebut. Itu. Nah, maka ya kita mempelajari kitab ini bukan nanti untuk diamalkan, tapi apa? Untuk dijauhkan. Kenapa, ikhwan? Karena kita tidak hanya cukup mempelajari tentang kebaikan-kebaikan, akan tetapi juga apa? Kita harus mempelajari tentang keburukan. Lalu saya mengatakan bahwasanya ya di antara pembatal keislaman tersebut adalah apa? Ada 10. Maka yang pertama, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Jadi syirik dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dan hadirat rahimakumullah, Syekh memulai di dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Ini kesyirikan. Yang apa? Syirik di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini belum jelaskan secara umum, yakni kesyirikan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kesyirikan tersebut adalah dosa besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ala," kata Nabi, "unabbi'uhum bi akbaril kaba'ir." Maukah kalian, kata Nabi, aku beritahukan, yakni di antara dosa-dosa besar? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan apa? Al-isyraku billah, yakni melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sahabat bertanya kepada Nabi, ayyu dzambi a'dhamu indallah? Yakni apa? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yani dosa yang paling besar yakni adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah, syirik itu ada dua. Yang pertama adalah asyirikul akbar, syirik besar. Dan yang kedua adalah syirik kecil. Syirik besar yakni seseorang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Kemudian syirik kecil adalah sesuatu yang disebutkan oleh syar'i, oleh dalil, bahwasanya itu adalah syirik kecil. Kemudian perbedaan yang harus kita pahami, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.
Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang perbedaan yang kedua, syirik besar membatalkan semua amal. Jadi syirik besar membatalkan semua amal, sedangkan syirik kecil tidak membatalkan semua amal. Batalnya amal hanya terjadi pada syirik kecil tersebut ketika dia melakukannya. Paham? Paham nih ikhwan? Paham ya? Nah, kalau paham berarti tak perlu kita berikan contoh. Kemudian yang ketiga, syirik besar halal darahnya dan hartanya juga halal. Maksudnya apa? Wajib diperangi mereka. Sebagaimana tadi telah disebutkannya, dak umirtu an uqatilan nas. Ya, sebagaimana Nabi disebutkan. Ada syirik kecil? Tidak. Kemudian perbedaan yang keempat, syirik besar kekal di neraka, sedangkan pelaku syirik kecil tidak kekal. Dan yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah asyirku adalah asyirkul akbar. Sudah paham? Syirik besar. Ya, bukan syirik kecil. Kenapa? Karena tadi syirik besar bisa membatalkan keislaman seseorang dan bisa membatalkan semua amal. Ya. Nah, di sini kita sebutkan adalah fi ibadatillahi ta'ala, yakni di dalam peribadatan kepada Allah. Maka sebelum kita berbicara lebih jauh, ya maka kita harus mengetahui apa itu ibadah. Kenapa ikhwan? Karena ada sebagian di antara saudara kita, mereka salah memahami yang namanya syirik itu adalah Anda sujud kepada selain Allah. Itu betul. Tapi ada maknanya itu tidak hanya seperti itu saja. Ya. Dan mereka mengatakan syirik itu adalah ketika Anda meyakini bahwasanya ada pencipta selain daripada Allah. Ya betul. Akan tetapi di sana maknanya tidak hanya sebagaimana ya mereka pahami. Ya, maksudnya apa? Makna daripada syirik ini sangatlah luas. Dalam hal apa? Dalam hal peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga apabila seseorang tidak memahami makna ibadah, maka dikhawatirkan ketika mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka mereka menyangka bahwasanya itu bukanlah suatu perbuatan syirik. Kenapa? Karena salah memahami makna daripada ibadah. Nah, sekarang apa makna daripada ibadah tersebut? Maka ibadah artinya adalah secara bahasa adalah tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, itu banyak sekali para ulama kita memberikan definisi. Akan tetapi definisi yang sangat bagus, yang mencakup semua daripada definisi para ulama adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini juga dinukilkan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Ya, pada bab yang pertama. Ini apa? Ibadah secara syar'i adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang zahir ataukah yang batiniyah, yang zahir ataukah yang batiniyah, baik itu perkataan ataukah perbuatan. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya ibadah itu tidak hanya
adalah ibadah. Lantas dari mana kita mengetahui itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Dari mana, ikhwan? Hah? Dari mana? Naam, sahih. Santun dari dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Makanya nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi di dalam kitabnya Salasatul Uthul, beliau nanti merinci anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Macam-macam ibadah yang beliau sebutkan, ya, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, banyak. Maka ibadah itu ada melalui perkataan. Apa contohnya? Apa ibadah? Na'am zikrullah, apa lagi? Hah? Na'am baca Al-Quran, apa lagi? Berdoa kepada Allah. Perbuatan yang nampak, perbuatan. Ya, dan juga apa? Apa iman? Salat. Ada yang zahir dan ada yang batiniah. Nah, yang zahir tadi kita sebutkan. Yang batiniah apa? Yang tersembunyi apa? Al-khawf, apa lagi? Al-raja, tawakal, inabah, khasyah, tawasul. Nah, ini tawasul nanti dibahas. Ya, itu adalah ibadah-ibadah yang tak nampak, yang tak kelihatan. Ya, maka segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, makanya namanya apa? Ibadah. Maka pertanyaan yang kita lakukan sekarang ini ibadah atau tidak? Ibadah. Letihnya antum, masya Allah, ini ibadah. Ya enggak? Kalau ada selalu ada letih apa? Karena bersihannya enak putar-putar nih. Tembuk, ya enggak? Nah, sampai selalu insya Allah ada apa? Nah, tapi antum ya enggak? Ada yang geser sana, geser sini, apa? Silakan. Ya. Atau diluruskan kaki tidak apa-apa. Lo letih ini semua letih dalam belajarnya. Tapi apa? Ibadah. Tidak ada yang kita lakukan ini apa? Melainkan apa? Dinaungi oleh malaikat. Rahmat Allah diturunkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanallah. Maka agar kita semangat dalam menuntut ilmu, kita harus mengetahui fadilah utama daripada ilmu sebagaimana di awal tadi kami sebutkan. Maka kita kembali kepada pembahasan. Ya. Maka salah satu ibadah tersebut yang Allah cintai dan Allah ridhoi adalah sabar. Dari mana kita mengetahui bahwasanya sabar itu adalah ibadah? Pertama tadi dari dalil Al-Quran, ya enggak? Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 146. Al-Quran surah apa? Ali Imran ayat 146. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Perhatikan ayat ini, ikhwan rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwasanya yang pertama apa? Allah mencintai orang yang sabar. Berarti sabar ini adalah ibadah. Maka segala sesuatu ibadah itu hanya untuk Allah. Maka tak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ya. Kemudian ya, di antara ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi adalah salat dan zakat. Kenapa? Karena salat dan zakat itu banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an-Nya. Dan Allah senantiasa mengiringi salat dengan zakat. Salah satunya adalah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Tadi dalam Al-Qur'an surah apa tadi, Ikhwan? Al-Imran ayat 6. Ada ngantuk ya, tak tanya. Yang tak jawab, mati lihat tuh samping teman antum. Nah, ingat kan dia? Ya tak? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat atau tunaikanlah salat. Ya, atau laksanakanlah salat atau dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ya, maka di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Ya, dan banyak sekali dalil-dalil yang Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwasanya ya, ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, Syekh membawakan dalil dalam Al-Qur'an surah apa itu? An-Nisa ayat 48 ya. Betul kan? Sahih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru
ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yani artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik padahal Allah itu adalah Maha Pengampun? Maka jawabannya adalah ayat ini menjelaskan bagi mereka yang mati di atas kesyirikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tempatnya di neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka orang yang seperti ini tempatnya di neraka. Akan tetapi para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya orang tersebut dia bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, kembali kepada Allah, maka ya sebanyak apapun dosanya maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa minhu, ya, Syekh berkata rahimahullah, wa minhu, dan di antara contoh kesyirikan tersebut itu kembali kepada kesyirikan. Nah, di sini perhatikan ikhwan. Di sini ada pelajaran yang kita ambil bagi Anda wahai para pendidik, bagi Anda wahai para ayah, bagi Anda wahai para bunda, bahwasanya apa? Di dalam mendidik anak kita atau mendidik peserta kita, itu harus disertai dengan contoh biar mudah mereka memahami. Dan kalau kita melihat hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika memberikan pelajaran kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, maka biasa Nabi akan disertai dengan contoh. Maka lihat juga sebagaimana dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman rahimahullah, beliau memberikan contoh bahwasanya dari perkara kesyirikan tersebut di antaranya yang pertama adalah at-tadhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini masuk nih Pak, tadi kan secara umum, paham ya? Ini masuk Bapak bagian daripada rincian daripada penjabaran daripada kesyirikan. Ini apa tadi? At-tadhu li ghairillah. Jadi apa? Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa orang menyembelih untuk selain Allah dikatakan syirik? Ada tahu? Sebagaimana kaidah kita tadi. Kenapa ya Pak? Pada pertanyaannya nih. Paham soalan? Nam sahih, karena menyembelih itu adalah ibadah. Yang mana hal ini kebanyakan saudara kita tak tahu. Mana dalil daripada bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah? Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarika lahu, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian dalil yang kedua adalah dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa sholli li rabbika wanhar." Ya, dan hendaklah engkau salat untuk mengingat Rabbmu, dan laksanakanlah yakni apa? Penyembelihan, yakni untuk Rabbmu. Maka dua ayat yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya penyembelihan itu adalah ibadah. Dan juga dalam hadis bahwasanya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Yakni Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, atau semoga Allah melaknat yakni apa? Orang yang menyembelih ya untuk selain Allah. Maka berdasarkan dalil-dalil tadi telah kami sebutkan bahwasanya penyembelihan itu adalah ibadah. Maka tadi kaidah kita bahwasanya setiap ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Berarti bolehkah kita menyembelih untuk selain Allah? Tak boleh. Allah Syekh melanjutkan di sini. Kamana belum berikan contoh lagi secara tafsir. Kaman yadbahu lil jinni. Jadi seperti apa? Orang yang menyembelih untuk apa? Untuk jin. Ya tak? Maka sekarang kata jin diganti oleh ikhwan. Untuk apa? Penunggu laut selatan misalnya. Betul tak? Apa lagi? Penunggu jembatan Ancol. Akhirnya apa? Disembelih apa? Kepala kerbau. Allah musta'an. Untuk apa? Agar tidak terjadi malapetaka. Allah musta'an. Ya. Maka ini adalah apa? Bentuk kesyirikan. Subhanallah. Makanya tidak ada nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali apa? Kita mengatur dakwah yang benar. Subhanallah. Siapa yang bisa menggerakkan antum dari datang dari sini? Siapa yang bisa menggerakkan hati antum datang dari sini? Dari Sambas datang di sini? Allah Jalla wa'ala yang menggerakkan. Subhanallah. Itu dalam nikmat di atas nikmat. Maka kata Imam Abu Aliyah rahimahullah dia mengatakan apa? Sesungguhnya la adri, sesungguhnya aku tak tahu mana dua nikmat yang paling afdal, yang paling utama yang telah Allah berikan kepada aku. Yang pertama adalah bahwasanya Allah telah memberikan hidayah Islam kepada dia, dan yang kedua Allah telah tidak menjadikan dia sebagai kaum khawarij. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah ketika apa? Kita mendapatkan nikmat hidayah, ya kita beragama Islam dengan benar sesuai dengan ya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga nikmat ini. Maka apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku. Ya, maka bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat pemahaman yang benar. Maka barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan ilmu kepada orang tersebut. Nah, kemudian lagi melanjutkan aulil qabri, atau untuk apa? Penghuni kubur. Yang termasuk juga ada orang yang apa? Yang menyembelih di mana? Di kuburan. Dalam rangka untuk apa? Peribadatan kepada Allah. Makanya di dalam kitab Tauhid disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, salah satu bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah ketika kita menyembelih hewan kurban untuk Allah, itu tak boleh di tempat apa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Paham tak? Tak boleh. Ya, nah. Demikian tentang pembatal Islam yang pertama. Dan lanjutkan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jami'il muslimin wal muslimat. Summa qala musannif rahimahullahu ta'ala, as-sani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasail yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Nah, kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimahullah, kita telah menyelesaikan pembatal Islam yang pertama. Maka Syekh rahimahullah berkata akan pembatal Islam yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iqa yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yani pembatal Islam yang kedua adalah man, barang siapa, ya siapa saja, ja'ala bainahu wa bainallah, yang dia telah menjadikan antara diri dia dengan Allah wasa'iqa, itu ada perantara, ya, seperti yad'uhum
dia berdoa kepada perantara tersebut. Wa yas'aluhum syafa'ah, dia meminta syafaat kepada perkara tersebut. Wa yatawakkalu alaihim, dan yakni mereka bertawakal kepada perantara tersebut. Maka para ikhwan dan juga para akhwat, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah, bahwasanya muallif jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, setelah beliau yang menyebutkan pembatal keislaman yang pertama, ya, kemudian beliau melanjutkan pembatal keislaman yang kedua. Maka di sini ikhwan perhatikan di dalam penulisan beliau, ya, maka sangat menakjubkan. Yang pertama adalah beliau menjelaskan secara umum dulu. Kemudian yang kedua, ini adalah rincian, ya, adalah rincian bahwasanya, ya, pembatal keislaman yang kedua ini adalah daripada jenis-jenis kesyirikan. Apa di antara jenis kesyirikan tersebut? Adalah seseorang yang dia menjadikan dirinya dengan Allah Jalla wa'ala sebagai perantara. Bisa dipahami? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan, ya, bahwasanya perantara di sini perlu dijelaskan. Wasa'ita, kalaulah seandainya perantara di sini maknanya adalah perantara antara Allah Jalla wa'ala dengan hambanya tersebut, itu dengan diutusnya Rasul, sehingga Rasul tersebut menyampaikan kepada umat manusia tentang syariat-syariat Allah, tentang agama Allah. Maka ini benar. Silahkan. Ya. Nah, yang tidak benar adalah ketika seseorang yang dia menjadikan orang-orang soleh, baik itu nabi atau bahkan malaikat, ya, atau yang semisalnya, yang apa, mereka jadikan itu semuanya perantara di dalam beribadah kepada Allah. Apa salah satu contohnya, Pak? Doa, ya tak? Doa ibadah atau tidak? Ibadah. Kenapa? Daripada kita mengerti bahwasanya doa itu adalah ibadah. Nah, jadi yang pertama adalah Allah sebut dalam Al-Quran. Dan surat Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Hah? Ya, Al-Quran surat apa? Al-Baqarah. Bagaimana ayatnya? Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu, ini Allah Jalla wa ala, telah berfirman, yakni berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Kemudian Allah melanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, kata Allah, dari tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Perhatikan ayat ini, ikhwan dan juga para akhwat, bahwasanya di dalam ayat ini ada dua faedah yang bisa kita ambil. Dalam Al-Quran surah apa tadi? Al-Ghafir ayat 60. Faedah yang pertama, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Berdoa kepadanya. Maka setiap perintah yang Allah perintahkan itu adalah ibadah, ya enggak? Ya, Allah perintahkan, wa qala rabbukum, ya, ad'uni astajib lakum. Maka di sini Allah sebutkan ad'uni, berdoalah kalian kepadaku, bukan berdoalah kalian kepada perantara-perantaraku, tidak. Maka niscaya akan aku kabulkan. Kemudian faedah yang kedua,
Maka tadi faedah yang pertama menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ya. Kemudian faedah yang kedua, Allah sebutkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Mana syahidnya? Mana sisi pendalilannya bahwasanya doa itu adalah ibadah? Ada yang paham? Bukan, itu dari hadis. Ayat ini kita bicara lagi. Mana syahidnya? Mana sisi pendalilannya? Naam. Jadi apa? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Allah sebutkan ya, nak, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepada Aku. Maksudnya apa? Orang yang tak mau berdoa kepada Allah. Orang yang tak mau berdoa, maka dikatakan orang yang tak mau beribadah kepada Allah. Ya, maka Allah ancam mereka bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Maka Allah sebutkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Setelah Allah mengatakan berdoalah kalian kepadaku. Nah, adapun dalil dari hadis adalah sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimahullah, maka barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah atau menjadikan perantara, ya, dia meminta sesuatu kepada apa? Syekh fulan, ya, atau bertawasul kepada mayit yang telah wafat, maka mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka tawasul itu ada dua, para ikhwan dan juga para akhwat. Tawasul ada dua. Tawasul yang pertama adalah tawasul yang syar'i, yang disyariatkan. Maksudnya apa? Boleh kita bertawasul dengan yang pertama ini yang disyariatkan. Dan yang kedua adalah tawasul yang dilarang. Nah, inilah banyak terjadi saudara kita yang kedua ini dilarang. Ya. Yang disyariatkan adalah tawasul seseorang yang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bertawasul dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah bertawasul. Yang kedua tadi dengan amal soleh, ya, yang dilakukan. Yang ketiga adalah bertawasul dengan orang yang soleh dengan catatan, ada catatannya, dengan syarat. Yang pertama, orang soleh tersebut hidup, ya, hidup. Dan yang kedua, ada di hadapannya. Yang ketiga, mampu untuk melakukan, mampu untuk berdoa. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut, maka tak boleh. Ya. Kemudian tawasul yang diharamkan, yang tidak disyariatkan adalah seseorang yang bertawasul kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang soleh, akan tetapi mereka telah wafat, mereka di alam barzakh, ya, sehingga mereka tak mampu untuk melakukan. Nah, ini tidak boleh. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di dalam kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di situ ada sisi tanya jawab. Nah, itu secara umum, ya, Pak. Paham, ya? Nah, kemudian yang kedua, jenis ibadah yang kedua adalah wa yas'aluhum syafa'ah. Jadi mereka meminta syafaat kepada siapa? Kepada perantara tersebut. Ya. Dan harus kita pahami para ikhwan dan juga para akhwat rahimanallah, bahwasanya syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Maka ketika seseorang meminta syafaat,
Harusnya minta kepada siapa? Kepada Allah. Tak boleh kepada Nabi. Apalagi kepada orang yang soleh. Kenapa? Karena syafaat itu yang pertama milik Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 44. Dalam Al-Quran surah apa? Az-Zumar ayat 44. Apa kata Allah? Qul lillahi syafa'ah jami'an. Katakanlah Muhammad, bagi Allah lah semua syafaat tersebut. Allah yang memilikinya. Ya, maka seseorang tak boleh meminta, ya Rasulullah beri aku syafaat, tak boleh. Ini sebagaimana para ulama kita jelaskan. Atau wahai wali fulan, beri aku syafaat. Tak boleh. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah Jalla wa'ala. Yang benar adalah konteks daripada kalimat tersebut kita ganti, kita minta. Ya Allah, berilah aku syafaat melalui siapa? Rasulmu. Maka ini boleh. Ya. Kenapa tadi kita tak boleh meminta syafaat kepada selain Allah? Karena tadi alasannya pertama apa? Syafaat itu semuanya milik Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, bahwasanya syafaat ada syarat-syaratnya. Orang yang mendapatkan syafaat ada syarat-syaratnya. Maka di sana ada 2 syarat mendapatkan syafaat. Maka di dalam masalah syafaat ini, ikhwan dan juga para akhwat, banyak kekeliruan di antara kaum muslimin. Apa sebabnya? Bermuaranya adalah karena mereka salah memahami makna apa tadi? Mana apa tadi di awal tadi disebutkan? Nah, usaha ibadah. Pertanyaannya, meminta syafaat ibadah atau bukan? Ibadah. Maka segala sesuatu ibadah tersebut tak boleh kita minta kepada selain Allah, atau tak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Harus kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, tadi alasannya kenapa kita tak boleh meminta syafaat kepada selain Allah? Karena syafaat itu yang pertama milik Allah. Yang kedua, karena orang yang mendapatkan syafaat harus terpenuhi 2 syarat. Apa yang syarat yang pertama? Izin dari Allah. Ini penting. Ya, izin kepada Allah, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, izin dari Allah. Yang kedua, ridha dari Allah. Ya. Maka seseorang yang memiliki syafaat, dia tak bisa memberikan syafaat kecuali apa? Izin dari Allah. Dan izin dari Allah tak cukup kalau seandainya Allah tidak meridhoinya. Paham ya? Nah, dalil yang pertama, mana dalil kalau syafaat itu harus izin dari Allah, yang memberikan syafaat harus izin dari Allah? Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat apa itu, Pak? Nah, ayat kursi. Apa kata Allah? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dan siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah bertanya. Maka tak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali harus izin daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ini dalil tentang orang yang mendapatkan syafaat harus apa? Ridho, mendapatkan keridhaan Allah. Ini dalilnya yang kedua. Dalam Al-Quran surah apa tadi? Naam, Al-Anbiya ayat 28. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya, siapa orang yang Allah ridhoi? Ahli tauhid, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala,
yang mereka semasa hidupnya tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, yang mereka senantiasa berdoa, bertawakal hanya kepada Allah. Mereka lah adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah, dan mereka lah yang mendapatkan syafaat ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu?" Maka kata Nabi adalah mereka yang beribadah hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mereka yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, yakni mereka yang di dalam beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Maka disinilah letak kekeliruan di antara saudara kita yang mereka meminta syafaat bukan kepada Allah, yang mereka menjadikan perantara ya orang-orang soleh tersebut ya agar doa mereka, agar hajat mereka sampai kepada Allah. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya tadi Uruzun fi Syarh Nawaqidil Islam. Nah, kemudian ikhwan, yang ibadah selanjutnya adalah tawakal. Ya, ibadah selanjutnya adalah tawakal. yakni tidak boleh seseorang mereka menyerahkan tawakal mereka tersebut kepada selain Allah, termasuk pada yakni perantara tersebut. Kenapa? Karena tawakal tersebut adalah apa? Ibadah. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya, itu adalah ibadah. Dari mana kita mengetahui itu ibadah ataukah tidak? Dari dalil-dalil ya yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, atau yang telah Allah perintahkan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, kafara ijma'an. Maka barang siapa yang mereka berdoa kepada selain Allah, kepada perantara tersebut, atau meminta syafaat kepada perantara tersebut, atau bertawakal kepada perantara tersebut, maka mereka kafir menurut ijma'nya para ulama. Naam. Boleh kita lanjutkan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa qala musannif rahimahullah ta'ala, as-salisu man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahu kafara. Nah, kemudian para ikhwan dan juga para akhwat, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Tadi telah kita sebutkan pada pembatal keislaman yang kedua bahwasanya tidak boleh seseorang menjadikan yakni perantara antara dirinya dengan Allah, yakni baik itu orang soleh atau para malaikat atau para nabi. Dan juga tidak boleh seseorang berdoa ya kepada orang soleh tersebut, yang mana orang soleh tersebut menjadi perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang meminta syafaat. Maka tadi telah kami sebutkan bahwasanya sahabat bertanya, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Kemudian juga tidak boleh seseorang menyerahkan tawakal kepada selain daripada Allah, atau kepada perantara yang mereka jadikan perantara selain daripada Allah. Maka barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka telah kafir menurut ijma' daripada para ulama. Kemudian yang ketiga, pembatal Islam yang ketiga adalah kata Syekh, at-talithu man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau sahaha madhabahu, atau membenarkan madhab mereka, termasuk
adalah membenarkan ajaran mereka. Maka barang siapa yang melakukan demikian, maka orang tersebut kafara ijma'an, mereka telah kafir menurut ijma' daripada para ulama. Paham yang ketiga ini? Kafar masuk kapan? Pernah? Belum? Baik. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah mereka harus meyakini dengan seyakin-yakinnya dua kalimat tersebut. Kemudian mereka membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan mereka mengimani apa-apa yang telah Allah jelaskan baik melalui Al-Quran maupun daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini setiap kabar yang telah Allah sebutkan dan juga telah disebutkan oleh Rasulnya. Nah, di antara kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah Allah menjelaskan bahwasanya Ahlul Kitab, siapa Ahlul Kitab? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dikatakan Ahlul Kitab? Apa? Nam saya Hasan. Jadi kamu? Oh belum. Insyaallah ya. Nikah juga ibadah ya enggak? Kok bisa kesana kalau tanya kita ya? Gak apa-apa, biar enggak ngantuk. Ya enggak? Kita santikan. Kenapa mereka dikatakan Ahlul Kitab? Karena mereka diturunkan Alkitab. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Terus tetap takut. Kalau Injil, Nabi Isa. Ya. Mereka disebutkan Ahlul Kitab. Dan juga kenapa mereka dikatakan Ahlul Kitab? Karena agama mereka awalnya adalah agama Samawiyah. Ini apa? Dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Jalla wa Ala telah mengkafirkan mereka. Dan juga Allah telah mengkafirkan siapa? Orang-orang musyrik. Sampai mana orang musyrik? Siapa? Ya? Ini siapa? Mereka yang bukan menyembah Allah Jalla wa Ala, menyembah selain Allah. Mereka adalah kaum musyrikin. Maka Ahlul Kitab dan kaum musyrikin itu Allah kafirkan mereka semuanya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Ini apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang kafir, siapa mereka? Mereka adalah ahlul kitab dan mereka adalah orang-orang musyrikin. Mereka semua adalah kafir. Nah, kembali kepada kaidah tadi yang telah kita sebutkan. Apa kaidah tadi yang pertama kali? Masih ingat atau masih lupa? Masih ingat? Nah, tidakkah kita mengkafirkan seseorang itu kembali kepada dari Al-Quran dan Sunnah? Maka kita harus yakin dengan yakin-yakinnya bahwasanya Ahlul Kitab dan orang musyrikin mereka kafir. Lah, kok ada orang mengatakan mereka tak kafir? Sejatinya agamanya sama dengan kita, cuma jalannya berbeda-beda. Dan siapa kata Syekh? Man lam yukaffir musyrikin, maka barang siapa yang tak mengkafirkan orang musyrikin, maka dia pun kafir. Paham sini? Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, ya maka mereka Ahlul Kitab dan orang-orang musyrikin di mana tempat mereka? Fi nar jahannam, di dalam neraka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, kemudian ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk makhluk yang paling buruk ya ikhwan dan juga ya akhwat.
ya adalah mereka yang kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sejatinya mereka ya tinggal di dunia ini, yang numpang kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau seandainya di dunia ini tak ada orang yang beriman, maka apa yang terjadi? Kiamat dunia, ya enggak? Kiamat. Maka apa kata Allah, kata Rasulullah, kalau seandainya dunia itu ada harganya di sisi Allah walaupun hanya separuh daripada sayap nyamuk, maka niscaya orang kafir tak akan diberikan kenikmatan walaupun seteguk air minum. Bayangkan. Katanya sampai paling kaya. Banyak sampai? Ya enggak? Ya, maka kita dosa terkecoh, ya enggak? Dosa takjub kepada mereka. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjaranya orang beriman. Namanya penjara ya ikhwan, ya enggak? Tak boleh, tak boleh. Apa pula tak boleh, diri kita tak boleh. Inilah penjaranya orang yang beriman, ya enggak? Berbeda dengan surganya daripada orang kafir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah bahwasanya ahlul kitab dan orang musyrikin mereka adalah kafir dan tempat mereka adalah neraka dan mereka kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seluruh makhluk. Kemudian Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini apa? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah tadi ayat 6. Ya. Tadi telah kita sebutkan kenapa mereka dikatakan ahlul kitab, kemudian kenapa mereka dikatakan kaum musyrikin. Karena ya ahlul kitab adalah diturunkan kitab kepada mereka dan juga agama mereka itu adalah agama samawi, yakni agama yang diturunkan dari Allah. Kemudian kaum musyrikin karena mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah telah mengkafirkan orang-orang Nasrani bahwasanya mereka telah menyebutkan bahwasanya Allah itu apa? Tiga di antara tiga Tuhan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 73. Dalam Al-Qur'an surah apa? Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan sungguh kata Allah telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah tiga di antara tiga Tuhan. Ya, disinilah letak kenapa Allah mengkafirkan siapa tadi? Kaum Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mengkafirkan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah dia adalah Isa ibnu Maryam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 17. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 17, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sesungguhnya ya telah kafirlah orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah dia adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ya, inilah salah satu bentuk kekafiran mereka ahlul kitab. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar salah satu di antara umat ini, kata Nabi, baik dia itu seorang Nasrani, seorang Yahudi ataukah Nasrani, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa. Maksudnya apa? Tidak beriman kepada apa? Al-Quran, tidak masuk ke dalam Islam, maka tempat mereka, kata Nabi, di neraka. Dan terusnya gini ya kawan, ya dengan seyakin-yakinnya, yakni apa? Orang kafir yang selain daripada agama Islam dan yang mati di mana tempatnya? Neraka. Tidak usah ragu, neraka ada dia, kafir ada dia, tidak boleh, bisa kafir, ya tidak? Nyatanya apa? Banyak orang yang mengaku apa? Jadi kawan Muslim yang apa menggabungkan dalam masalah ini Allah musta'an. Mereka adalah kelompok jin. Apa artinya? Dia ingat? Iblis ke Islam.
Ya, hati-hati. Ya, mengapa Pak yang paling cerdas? Makanya dalam kitab apa? Usul Sittah. Sudah dibahas kan? Dari mana kan? Selesai. Masya Allah, selesai nak. Ya, masih ingat? Nah, apa? Dalam mukadimah. Masih ingat masih lupa? Hah? Malu ya nak? Oh malu nak. Sudah kita tuh malu ya nak. Apa dalam mukadimahnya apa kata Syekh bahwasanya apa? Islam itu sangat mudah ya nak. Orang kan mudah memahami tauhid. Sekalipun orang awam, sekalipun orang jahil, bahasa kita orang bodoh bisa memahami. Akan tetapi banyak di antara kalangan umat ini apa yang mereka apa cerdas tapi apa sulit memahaminya. Ya, karena inilah namanya hidayah. Maka banyak orang yang cerdas tapi Allah sesatkan dengan kecerdasan mereka. Ya, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi menyesatkan kaum muslimin yang kesini apa? Mereka yang tak mau belajar, ya nak? Aduh bingung anda nih. Sedikit tak boleh. Ada katakan boleh Ustaz, ada kata boleh. Ya, dosa beramalnya. Salah lagi ya. Maka belajar. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dia mengatakan dalam kitabnya Manhajus Salikin, di dalam muqaddimah kitab beliau memberikan definisi ilmu adalah mengenal sesuatu dengan kebenaran. Ya, ilmu mengenal sesuatu dengan kebenaran, dengan dalil. Ya, maka nikmat menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Karena kita yakin dengan ibadah yang kita lakukan. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah. Ya. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu, ini tak boleh juga ragu. Ya, dia kafir enggak ya? Dia jelas kafir. Tak boleh kita ragu. Bagi siapa? Bagi orang yang telah Allah dan Rasulnya apa? Kafirkan. Sekarang apa? Ada orang yang apa? Yang membuat manipulasi. Tak boleh mengatakan orang selain Islam kafir katanya. Betul apa? Tidak ada undang-undangnya ya nak? Apa? Diganti dengan apa? Non Muslim. Ya nak? Tak boleh mengatakan orang selain Islam itu adalah kafir. Boleh mengatakan non Muslim. Padahal Allah dan Rasulnya mengatakan orang yang tak beriman adalah kafir. Maka sejatinya apa arti dari kafir ikhwan? Hah? Tertutup ya enggak? Hati mereka tertutup. Kalau non Muslim tak selamat. Tak selamat. Padahal kalau kafir apa? Bisa saja dia masuk Islam. Enggak, hatinya terbuka. Tapi kalau sudah tak selamat dunia akhirat. Ya enggak, boleh nih. Boleh kita katakan kafir. Kenapa? Karena Allah langsung mengkafirkan mereka. Ya seperti itu. Baik, jam berapa nih? 1 jam lagi ya. Masya Allah, baru ketiga nih. Baik. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimahullah, kita lanjutkan. Au syakka fi kufrihim, atau mereka ragu di dalam apa? Kekafiran mereka. Yang apa? Tidak meyakini bahwasanya ahlul kitab itu bukan orang kafir. Tidak meyakini kalau orang musyrikin itu tak kafir. Tak boleh ini. Ya, kalau orang muslim maka dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya mereka adalah kafir. Atau ya dia sahahan madhabahu, atau membenarkan madhab mereka, atau membenarkan ajaran mereka. Ya, ini juga tak boleh. Ya, ini apa? Meyakini ajaran mereka juga tak boleh. Maka orang yang seperti ini, maka mereka adalah kafir, ya, menurut ijma' daripada para ulama. Nah, kemudian para ikhwan dan juga para akhwat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita tambahkan sedikit tentang nawaqidul Islam yang ketiga ini, bahwasanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang masalah orang-orang kafir. Jadi jangan mentang-mentang mereka orang kafir, kita seenak-enaknya enggak. Ya, kita boleh mengambil hartanya, boleh membunuh dia, tak boleh. Ya enggak. Ada syariat Islam yang mengatur dalam semua itu. Maka yang pertama, ada hal-hal yang harus kita perhatikan
Maksudnya ada hal-hal yang boleh kita lakukan kepada orang kafir. Walaupun mereka kafir, tapi ada beberapa hal yang harus kita berikan kepada mereka kalau sekiranya itu perlu. Yang pertama apa? Yang boleh kita lakukan kepada mereka, berbuat baik kepada orang kafir. Ini penting. Jangan pula mata-mata dia kafir kita tak mau berbuat baik kepada mereka. Ya, kalau antum naik jalan, kalau antum lagi berjalan, lalu misalkan dia perlu bantuan, maka kita bantu. Ya, walaupun dia orang kafir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berbuat adil kepada mereka. Ya, berbuat adil kepada mereka. Kemudian yang ketiga, bermuamalah dalam hal masalah apa? Dunia, masalah bisnis. Bolehkah? Boleh. Ya, termasuk bolehkah seorang muslim bekerja dengan orang kafir? Boleh. Asalkan ketika itu mereka tidak memberikan apa? Syarat. Kalau laki-laki, syaratnya adalah ketika azan berkumandang, Anda tak boleh melaksanakan sholat, nanti saja. Atau misalkan seorang wanita muslimah, Anda harus membuka jilbab Anda. Maka ini tak boleh kita bekerja sama mereka. Kenapa? Karena terdapat syarat-syarat yang tidak sejalan dengan syariat kita. Ya. Kemudian itu di antara hal-hal yang boleh kita lakukan kepada orang-orang kafir tersebut. Kemudian yang tidak boleh kita lakukan kepada mereka adalah yakni mengucapkan selamat hari raya mereka. Ya, ulama khilaf dalam masalah ini, tapi mereka sepakat tetap tidak boleh. Yang pertama, barang siapa yang mengucapkan selamat hari raya mereka dan meyakini bahwasanya agama mereka itu adalah benar, maka orang yang seperti ini kafir. Ya. Yang kedua, dia mengucapkan selamat, tapi apa? Keyakinannya bahwasanya agama mereka itu adalah batil. Yang kedua ini pun tetap tak boleh. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian yang tak boleh selanjutnya adalah yang tak boleh kita lakukan menzalimi mereka. Ya, tidak boleh kita menzalimi mereka. Walaupun mereka kafir, tak boleh kita berbuat zalim. Ya, hartanya kita ambil. Ya, kita ada hutang sama dia tak bayar, tak boleh. Ya, kemudian selanjutnya yang tak boleh adalah menguburkan mereka di kuburan kaum muslimin, disatukan. Ya, tak boleh. Kemudian tasyabbuh abil ikhwan, menyerupai yang mereka dalam hal kekhususan bagi mereka. Kemudian yang terakhir yang tak boleh kita lakukan, mentaati mereka dalam kekafiran atau kemaksiatan. Ya, dalam kekafiran atau kemaksiatan. Nah, hal itulah yang tak boleh kita lakukan kepada mereka. Baik, kita lanjutkan pembahasan Islam yang keempat. Sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallam wa ja'ala muslimin wal muslimat. Summa qala musannif rahimahullahu ta'ala ar-rabi' man i'taqada anna ghayra hadyi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaridi ala hukmihi fahuwa kafir. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, pembatal Islam ar-rabi' yang keempat adalah man i'taqada anna ghayra hadyi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmalu min hadyihi. Yani barang siapa i'taqada, yang meyakini. Jadi barang siapa yang meyakini anna ghayra hadyi, ini ada sisi isyarat kan? Dia berapa? Ini isyarat 10? 30? Itu saya 30 menit ya. Jadi barang siapa yang meyakini sesungguhnya selain petunjuk Nabi
lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Faham maksudnya, Pak? Jadi tak boleh kalau ada di antara kaum muslimin yang mereka meyakini sesungguhnya petunjuk selain daripada petunjuk, sesungguhnya ya selain petunjuk dari Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Maka Asy-Syaikh rahimahullah beliau menyebutkan pembatal keislaman yang keempat ini. Ya, ada 2 poin yang kita garis bawahi dalam masalah ini. Poin yang pertama, sebagaimana telah beliau sebutkan, yakni barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Apa maksudnya, ya? Jadi ada seseorang yang meyakini ada petunjuk selain daripada petunjuk Nabi, itu apa? Lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa orang yang meyakini ini dia bisa kafir? Kalian tahu? Apa pertanyaannya ini? Karena jawabannya adalah karena yang dibawa oleh Nabi, petunjuk Nabi tersebut adalah apa? Wahyu. Ya, maka wahyu itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwa ada wahyu selain daripada wahyu Allah, ya, saya ulangi, jadi apabila ada seseorang yang meyakini bahwasanya ada selain wahyu daripada wahyu Allah itu lebih sempurna dari wahyu Allah, ya maka orang yang seperti itu adalah kafir. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Nabi itu adalah wahyu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yakni dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4 Allah menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh beliau, ya, dan tidaklah yang beliau ucapkan itu kecuali wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inni utitul kitab wa mithluhu ma'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran wa mithluhu ma'ahu, dan juga aku diberikan semisal dengan Al-Quran tersebut, yakni apa? Wahyu. Maka seorang muslim ketika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia harus meyakini bahwasanya tidak ada petunjuk yang lebih sempurna kecuali petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus meyakini setiap yang datang dari Nabi itu adalah wahyu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, ini Nabi senantiasa yakni membawakan, ya, perkataan beliau ini setiap pada khutbah Jumat. Beliau menunjukkan apa? Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tugas seorang muslim, ya, mereka harus meyakini tidak ada petunjuk yang lebih sempurna kecuali petunjuk yang dibawa oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita meyakini tidak ada petunjuk yang lebih sempurna kecuali petunjuk Rasulullah, maka kita harus beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi mengancam di dalam hadis, ya sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Hadis Arba'in, daripada ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi menyebutkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Jadi barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya daripada kami, maka amalannya tersebut tertolak. Oleh karena itulah, para ikhwan dan juga para akhwat rahimanallah, bahwasanya kita hidup ini adalah ujian. Mati dan hidup kita adalah ujian. Siapa yang paling baik amalnya di antara kita? Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan atau menafsirkan ayat tersebut, tidaklah dikatakan amalan itu baik kecuali harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yakni seorang muslim tidak boleh mereka meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah au anna hukma ghairihi, atau ya dia meyakini bahwa ada hukum atau ada keputusan ghairi ahsanu min hukmihi, yang lebih baik daripada ya hukum atau keputusan selain daripada beliau. Ya, maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimanallah, poin yang kedua ini adalah termasuk daripada pembatal keislaman, yaitu seseorang yang meyakini ada hukum selain daripada hukum Nabi itu lebih baik daripada hukum beliau. Kenapa? Karena ya tidaklah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah risalah, dan tidaklah hukum yang Nabi terapkan itu adalah melainkan hukum Allah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu yang menyampaikannya siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. Dalam Al-Quran surah apa? An-Nisa ayat 105, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi. Sesungguhnya Dia Allah telah menurunkan kepada engkau Alkitab dengan kebenaran, litahkuma bainan nas bima araka Allah. Tujuannya adalah untuk engkau Muhammad menghukumi di antara mereka, di antara manusia tersebut dengan apa-apa yang telah Allah perlihatkan kepada engkau. Maksudnya apa? Rasulullah memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia itu sesuai dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 50. Dalam Al-Qur'an surah apa? Al-Maidah ayat 50. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyah yabghun?" Ya, Allah di sini memberikan pertanyaan kepada mereka, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi, ya, dan barang siapa dan siapakah yang lebih baik ya hukumnya, ya, dan siapakah yang lebih baik hukum, dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang yakin tersebut. Maka para ikhwan
dan juga para akhwat rahimakumullah, ketika seseorang yang tadi telah kami sebutkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia harus meyakini tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang berhak yang menghukumi tersebut yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 40, inil hukmu illa billah, tidaklah hukum kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban seorang mukmin yakni hendaknya mereka berhukum dengan hukum Allah. Lalu Syekh memberikan contoh di sini. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaqit ala hukmihi. Jadi seperti orang yang meyakini bahwasanya hukum tagut ya itu adalah lebih baik daripada hukum Nabi. Ya. Apa itu hukum tagut? Ya, ini adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Ya, dihukum selain daripada hukum Islam. Maka para ulama menyebutkan barang siapa yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Fahuwa kafir. Maka barang siapa yang melakukan 2 poin ini, maka sungguh mereka adalah kafir, sebagaimana disebutkan oleh mu'alif kitab ini. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat, yang harus kita pahami adalah tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Maka para ulama merinci. Poin yang pertama, apabila seseorang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, barang siapa seseorang yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, kemudian apa? Dia meyakini bahwasanya hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, maka orang yang seperti ini adalah kafir. Mana dalilnya? Bagaimana Allah berfirman? Ada yang apa ayatnya? Di awal. Wa man yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Kalau keyakinannya hukum tersebut lebih baik daripada hukum siapa? Hukum Allah. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan barang siapa yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian apa? Dia meyakini dalam hatinya bahwasanya hukum Allah itulah yang lebih baik, maka orang yang seperti ini kafir atau tidak? Tidak kafir. Dia adalah orang yang fasik, orang yang melakukan dosa.